Baik, dipersilahkan duduk. Saya ucapkan shalom untuk kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini kita diberikan kesempatan kembali berkumpul, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, dengan tema yang sudah diberikan kepada saya tentang personal timelines. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam, lebih jauh, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Setiap orang tidak terlepas dari pergumulan dalam hidupnya. Bahkan melalui pergumulan itu juga kita bisa merasa putus asa, bahkan membuat kita menyerah dalam menghadapi suatu beban yang kita rasa itu berat gitu ya. Dan sesuatu hal yang tidak sanggup untuk kita lewati gitu. Dan sesuatu hal yang membuat kita itu menyerah seperti itu. Tapi kita juga harus sadari gitu bahwa itu sebenarnya yang menjadi suatu istilahnya ujian gitu, ujian bagi hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita siap terus berjalan walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang kita inginkan yang berjalan terus maju lurus, tetapi sebenarnya tidak demikian seperti itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari Yeremia 29 itu adalah surat yang ditulis oleh Yeremia untuk orang-orang buangan yang ada di Babel. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika dalam peristiwa ini ada di sana nabi-nabi palsu yang istilahnya tuh memberitakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan gitu, yang firman Tuhan sampaikan seperti itu. Artinya apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang mereka nabi-nabi palsu ini inginkan terhadap diri mereka, bahkan untuk dikatakan di sana bahwa untuk kepentingan mereka sendiri seperti itu. Nah, tetapi justru di sini bahwa dari surat ini kita diingatkan bahwa Tuhan melihat bahwa umatnya itu adalah dia sanggup untuk memberikan sesuatu hal yang tidak mungkin tidak mungkin untuk mereka pikirkan. Tetapi Tuhan di sini tidak mengatakan apa yang seperti nabi palsu itu seharusnya katakan seperti itu kepada mereka, bahwa mereka itu bernubuat sesuai dengan keinginan mereka saja seperti itu. Nah, kemudian dari sini juga kita mau melihat bahwa ketika adanya nubuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan oleh nabi-nabi palsu yang disampaikan, nah di sini Tuhan memberikan atau mengingatkan kembali di ayat yang ke-10 itu di Yeremia 29 tadi di ayat yang ke-10 bahwa Tuhan yang berjanji gitu. Tuhan yang berjanji akan mengembalikan segala sesuatu gitu, segala-galanya gitu untuk bangsanya, untuk umatnya itu seperti itu. Nah, kemudian kita juga mau melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam kitab ini ya bagaimana
seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan berjanji gitu ya, Tuhan berjanji, Tuhan tidak tidak memberikan sesuatu hal yang berat gitu, maksudnya yang tidak bisa dia lakukan, tetapi bagaimana dia akan menepati janjinya. Nah, selama ketika bangsa yang berada di dalam pembuangan itu selama 70 tahun di sana. Nah, tetapi Tuhan selalu memberikan yang baik gitu kepada mereka. Maksudnya memberikan suatu hal yang bisa dilakukan gitu, bisa dipercaya gitu oleh umatnya, seperti itu, janji. Nah, di sana dia menepati janjinya gitu ya. Kemudian dia mengetahui apa yang menjadi rancangan gitu, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan umatnya, seperti itu. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan menolong bangsanya gitu ya. Tuhan menolong setiap kita yang menaruh harapan kepadanya, seperti itu. Nah, kemudian terhadap janjinya. Nah, dia Allah yang kudus gitu ya. Allah yang mengetahui rancangan yang baik atas umatnya. Nah, seperti halnya kita dalam pergumulan berat yang kita hadapi gitu ya. Yang mungkin di dalam pribadi kita, ya kita mengalami sesuatu hal yang berat gitu ya. Bahkan kita tidak mampu melewati itu, seperti itu. Bahkan kita tidak sanggup seperti itu. Kita tidak bisa gitu untuk melakukan ini dengan baik gitu. Tetapi di sana di ayat yang ke-12, kalau misalnya kita lihat di Yeremia 29 tadi, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mendengarkan setiap keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin banyak yang kita lakukan gitu, rencana-rencana gitu ya, rencana-rencana bahkan program-program yang kita lakukan supaya yang sudah terstruktur seperti itu, mungkin itu kita melihat sudah baik. Nah, tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita melakukan semua itu, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi ketika kita membawa persoalan ini kepada Tuhan, dan ketika kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, nah Tuhan akan mendengar. Dia sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia yang akan mendengar setiap seruan kita kepadanya. Kemudian di sini ketika kita melihat adakah pergumulan yang sudah lama kita hadapi namun tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada, kita rajin gitu ya, kita terus doakan kepada Tuhan. Kita terus sampaikan kepada Tuhan mungkin setiap persoalan kita, setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Tapi tidak ada perubahan gitu. Nah, mungkin di sini kita perlu melihat gitu ya. Perlu melihat bahkan menyadari apa yang kita doakan dan seperti apa kita berdoa kepada Tuhan gitu ya. Dan seperti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkinkah di sana kita terlalu menuntut, terlalu memaksa keinginan Tuhan, bahkan kita yang meminta Tuhan yang harus mengabulkannya, atau seperti apa? Nah, tentu ini dari cara kita juga, dari sikap kita, apakah dengan segenap hati kita, atau kita hanya ingin memuaskan keinginan kita sendiri. Bisa saja seperti itu mungkin. Tapi kita juga bisa melihat ketika pergumulan kita yang lama mungkin yang tidak ada kita lihat perubahannya gitu ya, yang terus kita bawa dalam Tuhan, dalam doa. Nah, tetapi tidak ada sesuatu hal yang berubah mungkin di sana seperti itu. Tapi di sini kita juga mau melihat dan sadarilah itu
mungkin di sana Tuhan melihat bahwa Dia mau melihat apakah kita terus setia kepadanya. Terus setia kita membawa setiap persoalan kita itu kepada Tuhan. Sejauh mana kita terus setia kepadanya. Bisa jadi juga Tuhan melihat seperti itu. Nah kemudian ketika kita respon kita selama ini terhadap pergumulan itu seperti apa? Apakah kita meresponinya itu sesuatu hal yang baik, yang menguji kita, maksudnya yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, atau ketika ada pergumulan ini kita responi bahwa ini adalah sesuatu hal yang jahat, yang tidak baik untuk saya meninggalkan, sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan campur tangan Tuhan di sana. Nah, namun seperti apa harusnya respon kita? Respon kita yang Tuhan mau itu seperti apa? Seperti itu. Ya bagaimana kita terus berseru kepadanya, dan jangan pernah pudarkan kesetiaan kita kepadanya. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu gitu ya. Kita tidak mampu melewati setiap perjalanan kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan. Nah disitulah Tuhan mengingatkan seperti di ayat yang ke-12 tadi bahwa datanglah kepadanya, berserulah, berdoalah kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan yang akan mendengarkan setiap seruan doa kita kepadanya. Kemudian, maukah mulai hari ini kita terus setia dalam doa kita dan terus berharap kepadanya? Maukah kita untuk terus dipimpin Tuhan? Maukah kita terus ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh tangan yang sanggup gitu ya, tangan yang berkuasa gitu atas hidup kita. Nah ketika kita mau, mari kita bersama-sama terus belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bukan yang menjadi keinginan kita. Kenapa demikian? Nah perlu kita sadari seperti di ayat yang ayat yang ke-11 tadi, sebab Allah tahu rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Nah jadi ketika kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita, sesuai kehendaknya. Saya percaya bahwa tadi khusus orang-orang buangan gitu ya, yang di Babel itu, nah itu pasti juga bergumul gitu ya, karena waktu yang 70 tahun itu bukanlah waktu yang singkat gitu ya, bukan waktu yang sebentar seperti itu, tetapi itu lama gitu. Nah tetapi di sini saya percaya bahwa mereka juga bergumul gitu ya, bergumul karena apa? Ya pasti tidak nyaman gitu ya, bahkan tidak menikmati kehidupannya seperti itu. Nah tetapi Tuhan terus memberikan janjinya kepada mereka bahwa Tuhan yang akan menolong mereka gitu, bahkan mengembalikan keadaannya seperti semula, seperti itu. Nah kemudian Allah terus memberikan penghiburan gitu ya. Allah terus memberikan penghiburan kepada mereka. Seperti halnya kita sekarang ini. Seperti hidup kita dalam pergumulan kita. Hidup kita akan tetap ada terus menerus tetap mengalami gitu ya. Tetap diperhadapkan dengan suatu pergumulan gitu. Pergumulan yang mungkin itu sangat berat, sulit. Nah tetapi Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita harus terus berseru kepadanya dalam doa kita. Nah kemudian kita terus diingatkan dan terus dipimpin oleh Tuhan bahwa
ketika kita memiliki suatu hal yang berat gitu ya, Tuhan juga memberikan kepada kita waktu. Waktu itu dalam satu hari 24 jam. Jadi tidak mungkin kita menggunakan waktu itu jangan sesuai apa yang kita mau gitu. Tetapi bagaimana di waktu 24 jam ini Tuhan mau supaya kita itu ada waktu untuk Dia. Untuk waktu bersama-sama dengan Dia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita merenungkan setiap firman Tuhan kita secara pribadi. Ya mungkin itu sesuatu hal yang berat gitu ya bagi kita ketika kita baru memulai, bahkan untuk terus konsisten untuk terus kita lakukan gitu ya. Itu mungkin berat, tapi itu adalah suatu tantangan yang harus kita lawan tentunya dengan diri kita sendiri. Karena saat ini kita berjuang gitu ya, berlawanan dengan roh kita gitu, dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengikuti apa yang dimaui oleh keinginan daging ini, nah tentu ya kita akan mengikutinya gitu. Tetapi di sini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan melihat kita dan Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan kita. Nah, Dia memperhatikan kita. Saya menyadari bahwa mungkin di antara kita gitu ya, di antara kita ada bergumul tentang sesuatu hal yang sangat ingin dicapai seperti itu. Tetapi ingatlah baik-baik bahwa di sini cepat atau lambat suatu pergumulan yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita terus bawa dalam doa kita kepada Tuhan, cepat atau lambat itu terjawab atau tidaknya. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua, kita sama-sama belajar bahwa teruslah setia kepadanya. Teruslah setia dalam Tuhan. Teruslah setia dalam segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa di sini kita terus diingatkan, mulai saat ini, maukah kita berkomitmen di dalam hidup kita, tanpa kita diketahuilah orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Maukah kita mulai saat ini, mulai hari ini, kita berdoa kepada Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, untuk terus berdoa kepadanya, bahkan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut melakukan apa yang terus kita sampaikan kepadanya, dan Tuhan yang terus memimpin kita. Saya akan bacakan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa ketika kita terus percaya kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, bahwa ketika kita mau terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, nah kita pun bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin kita. Dia berkata bahwa akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita diingatkan kembali. Namun apa yang menjadi pembelajaran kita dari setiap perenungan firman Tuhan pada hari ini? Dalam pergumulan kita mengajarkan bahwa kepada kita untuk tetap setia dalam doa. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dan Yakobus
pasal 4 ayat yang ketiga. Bisa nanti bisa dilihat, dan kemudian kita menyadari bahwa doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar kata-kata yang sesuai gitu, yang bagus gitu ya, rangkaian kata yang bagus, yang menarik hati, bahkan indah didengar. Bukan seperti demikian. Tetapi bagaimana ketika kita berdoa kepadanya, itu terjadi karena ketulusan hati kita, bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian rancangan Allah adalah tentang kedamaian dan pengharapan yang luar biasa bagi saya dan bagi kita semua. Jadi mari kita menaruh setiap kepercayaan kita kepada Tuhan, dan jangan lupa bahwa waktu kita juga untuk memuliakan Tuhan, dan setiap pergumulan kita yang kita alami saat ini, janganlah pandang itu sebuah hal yang sangat jahat, tetapi mari kita nikmati dalam firman Tuhan, dalam kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan terus mengajarkan kita, biarlah kiranya firman Tuhan yang terus memimpin kita, yang terus menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa.